Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Untuk kali ini kita bertemu lewat video pembelajaran yang Pak Guru buat ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kalau kita kemarin itu sudah belajar tentang hewan mamalia dan burung. Nah, kita akan lanjutkan nih, anak-anak. Di sini ada ikan, ada reptil, ada amfibi, ada serangga. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama, anak-anak. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang ikan, anak-anak. Nah, ini ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air, anak-anak. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Nah, perhatikan. Ini contoh gambar ikan. Silahkan kalian amati. Ekor ikan digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang, anak-anak. Badan yang ramping digunakan untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sisik sebagai pelindung tubuhnya. Insang digunakan untuk bernapas, sirip digunakan untuk pergerakan saat berenang. Nah, di sini ada juga kuda laut. Kuda laut juga termasuk jenis ikan. Kuda laut berenang secara vertikal. Kuda laut memiliki sirip dan ekor. Nih, ini sirip dan ekornya ya, anak-anak ya. Ekor berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan berpegang pada tumbuhan air. Ada lagi, ini gambar belut. Belut juga merupakan jenis ikan yang berbentuk mirip ular. Tentu kalian sudah pernah kan makan ikan belut? Nah, itu ternyata belut itu juga termasuk jenis ikan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kita masuk ke reptil ya anak-anak ya. Nah, reptil. Reptil merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik anak-anak. Reptil ada juga yang hidup di darat, ada pula yang hidup di air. Macam-macam reptil antara lain ada ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Nah, di sini Pak Guru contohkan ular. Bentuk tubuh ular adalah bulat memanjang seperti tali. Kulit ular itu bersisik dan licin. Ular tidak memiliki kaki dan bergerak dengan otot perut. Beberapa jenis ular ada yang memiliki bisa dan juga yang tidak memiliki bisa, anak-anak. Nah, selanjutnya contoh reptil itu apa? Nah, di sini Pak Guru kasih ini apa, anak-anak? Kadal besar atau komodo ya, anak-anak ya. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo itu dapat tumbuh hingga sepanjang 3,5 meter. Ciri-cirinya, kulitnya bersisik, lidah berfungsi seperti hidung, memiliki 2 pasang kaki, dan ekor yang panjang itu berfungsi untuk alat pertahanan diri, anak-anak. Nah, ini gambar apa? Ya, ini gambar tokek. Tokek, kadal, dan cecak merupakan binatang reptil yang memiliki kaki yang menempel ke tempat mereka merayap. Ada lagi,
penyu anak-anak. Penyu ini juga termasuk hewan reptil ya anak-anak ya. Penyu merupakan reptil yang hidup di laut, tetapi ia meletakkan telur-telurnya di tepi pantai anak-anak. Penyu berenang menggunakan kakinya yang berbentuk seperti sirip. Nah, itu macam-macam hewan reptil apa anggota tubuhnya dan fungsinya apa saja. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah kita belajar ikan, reptil, sekarang amfibi. Amfibi. Oke. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, anak-anak, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu hewan amfibi adalah katak. Pada saat berudu, katak hidup di perairan. Lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami proses metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini adalah metamorfosis kata anak-anak. Metamorfosis kata itu dimulai dari telur, dia akan menjadi berudu. Berudu, lanjut, berudu dengan dua kaki. Berudu dengan dua kaki, berkembang lagi menjadi berudu dengan 4 kaki. Setelah itu, dia akan menjadi katak muda. Dan setelah jadi katak muda, dia menjadi katak dewasa. Itulah alur metamorfosis dari katak ya anak-anak ya. Nah, ekor pada berudu membantu pergerakan berudu saat berenang. Pada katak muda, ekor katak akan menyusut. Nah, ini katak muda ini akan nanti ekornya menyusut. Pada katak dewasa, kulit yang basah dan licin itu digunakan untuk membantu pernafasan katak anak-anak. Kaki belakang katak yang lebih panjang dari kaki depan itu fungsinya membantu katak untuk melompat. Selaput pada kaki disebut selaput renang, digunakan untuk membantu katak berenang. Dan katak itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, benar sekali. Katak bernafas menggunakan paru-paru ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, ikan sudah, reptil sudah, amfibi sudah, sekarang serangga. Kita lihat serangga ya anak-anak ya. Serangga atau insekta. Insekta atau serangga itu merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas ada kepala, dada, dan perut. Ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap anak-anak. Akan tetapi, ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Misal kutu buku dan semut rangrang. Nah, ini contohnya adalah gambar capung. Pada capung memiliki mata majemuk yang berfungsi melihat ke arah yang berbeda-beda dan juga memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Sedangkan kaki sebagai alat gerak yang terdiri dari 3 pasang. Nah, ini mata majemuk tuh ini anak-anak ya. Dia itu bisa melihat ke arah yang berbeda. Walau kalau kalian pernah pegang capung, itu walaupun
menangkapnya dari belakang, terkadang capung itu tahu sehingga dia bisa terbang. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya, anak-anak. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit, pengunyah, mulut penusuk, penghisap, serta mulut penjilat, anak-anak. Mulut penghisap itu pada nyamuk untuk menghisap darah. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang digunakan untuk memotong daun. Mulut penjilat ada pada lalat dan mulut penghisap pada kupu-kupu untuk menghisap madu. Nah, itu penjelasan dari hewan-hewan tubuh hewan ya, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan-hewan, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, ini masih ada lagi anak-anak, perhatikan ya. Tunggu sebentar. Nah, ini ada tambahan penjelasan dari Pak Guru. Beberapa jenis hewan seperti mamalia, reptil, dan ikan itu memiliki gigi untuk menghancurkan makanan. Berdasarkan jenis makanannya, kita dapat mengelompokkan hewan itu menjadi beberapa kelompok anak-anak. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Perhatikan. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Ciri hewan herbivora memiliki gigi geraham yang lebar dan kuat, serta gigi seri untuk memotong makanan. Contoh hewan herbivora itu adalah keledai, kerbau, sapi, ya kan? Banyak kan? Lanjut, ada lagi karnivora, merupakan kelompok hewan pemakan daging. Ciri hewan herbivora memiliki gigi taring yang kuat untuk mencabik mangsa. Contoh karnivora adalah buaya, harimau, ya kan? Singa, banyak kan? Contohnya. Selanjutnya ada omnivora. Apa itu omnivora? Merupakan kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan lainnya. Ciri hewan omnivora memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Contohnya monyet. Monyet itu ya makan daging, ya makan tumbuhan, buah juga. Nah, itu beberapa jenis hewan. Dikelompokkan menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Silahkan ini diingat-ingat anak-anak. Siapa tahu nanti waktu ulangan keluar. Nah, ada tugas nih buat kalian. Bagian-bagian hewan. Nah, perhatikan nih. Ini ada nama hewan harimau, gajah, kepik, kepiting, laba-laba, dan semut. Harimau, bagian tubuhnya misalnya kepala, kemudian ekor, kaki, taring. Nah, itu fungsinya untuk apa? Gajah itu ada misalnya ada belalai, ada gading, ada ekor, ada kaki. Itu fungsinya untuk apa? Silahkan kalian kerjakan, dibuat tabel seperti ini. Nah, nanti kalau udah selesai,
silahkan kumpul ke Pak Guru. Oke, pelajaran untuk hari ini sampai di sini. Semoga kalian paham untuk penjelasan hari ini. Silahkan bekerja, Tuhan memberkati.